Yeay, luar biasa. Masih bersama saya Anang Batas. Kita ketemu lagi di Stand Up Comedy Battle of Comedy. Yuk, tadi sudah Setiawan lawan Adriano. Sekarang saatnya edisi expired. Loh, kalau dari luar kan ekspatriat, kalau ini expired ya. Sekarang Wisband aja dulu dari AB, tepuk tangan untuk Wisband. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum ya? Itu closing. Oh, sana. Meja dan closing ini. Kursi. Ya, sama cerita tentang bahasa komunikasi ya. Komunikasi itu perlu apalagi di keluarga gitu. Tetapi kalau ada anak-anak kecil, itu kalau ngomongin, maaf nih, ML itu harus dibikin sandi gitu. Isi pulsa. Saya biasa dengan istri itu isi pulsa. Mah, nanti isi pulsa ya. Suatu hari istri bilang, baru nggak ada sinyal Pak. Hari kedua, Mah, nanti malam isi pulsa ya. Baru lowbat gitu. Hari ketiga juga, Mah, isi pulsa nggak ada sinyal. HP-nya rusak gitu. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, saya diem aja. Akhirnya hari ketujuh istri saya bilang, Pak, jadi isi pulsa nggak, udah ganti provider, aku bilang. Istilah bahasa Indonesia juga membingungkan ya, membingungkan sekali. Ada istilah kalau kita mau buka-buka buku bahasa Indonesia ada istilah numpang tanya, ada pulang pergi. Harusnya kan numpang dulu baru tanya, atau tanya dulu baru numpang gitu. Pulang pergi, harusnya pergi dulu baru pulang. Ada juga namanya kerja keras, itu salah. Harusnya kita keras dulu baru kerja, ya kan? Ada juga wow, pikirannya jorok nih. Kayak pikiranku. Kalau anak-anak kecil gitu bilang, disuruh, Mah, harusnya kan manggilnya juga ibu, ada juga simbok. Di Jogja itu simbok. Tapi kalau di Jogja, supaya lebih ngetren manggilnya mama. Waktu ada tamu bilang, Mah, tamu. Mah, tamu, kurang ajar sama orang tua. Bilang, Mah, tamu. Kualat kamu. Sama orang tua itu harus sopan. Seperti kemarin tuh anak saya bilang dari pergi, makan roti, Pah. Sebentar, rotinya dihabisin baru cerita. Enggak, Mah, dihabisin dulu baru cerita. Ya, duduk cerita. Udah habis minum, cerita sekarang. Pak, adik masuk sumur. Wah. Itu komunikasi. Juga waktu zaman perang dulu nggak ada komunikasi. Kita nggak tahu musuhnya Belanda itu perang apa. Kita perang gerilya kan. Pak, itu pimpin perang, ayo kita perang gerilya di hutan. Sementara Belanda nggak ada perang gerilya, dia perang kota. Dia di kota, di mana nih musuh kita? Jadi selama 350 tahun, Belanda mencari kita nggak ketemu karena kita di hutan. Dan senjata kita juga waktu itu kalah. Di soal persenjataan kita kalah. Coba, Belanda pakai senapan mesin kan? Kita pakai apa? Bambu runcing. Bayangkan, meruncing pakai apa? Kalau ngeruncingin bambu pakai apa? Pisau kan? Kenapa nggak perang pakai pisaunya aja? Sekian, saya terima kasih dari Wisband. Yo, Wisband Antoro, luar biasa. Jadi memang benar yang disampaikan Wisband, ternyata kadang-kadang banyak kata-kata yang menjebak ya. Seperti misalnya, kalau tadi kan dibilang anak bau kencur. Sama juga misalnya anak semata wayang, berarti kan kecil-kecil anaknya. Semata wayang. Terus kadang-kadang ada juga istilah-istilah, tuntutlah ilmu setinggi langit. Loh, ilmu itu salah apa kok dituntut gitu loh. Kadang-kadang salah. Tepuk tangan untuk Wisband. Tapi yang salah satu, Belanda itu dulu nggak ke kota, nggak ke desa. Aslinya Belanda itu ke pasar. Belanja. Oh itu belanja. Loh Belanda itu belanja. Oh salah malah. Oke, dan berikutnya masih ada kelompok B dari Jakarta. Luar biasa. Ini sekilas memang mirip. Memang kita coba pertemukan. Dua tidak memakai kacamata dan dua memakai kacamata. Kacamata, kabupaten, kelurahan. Oke, tepuk tangan untuk Abdel. Selamat malam Unpad ya, Universitas Pangeran Diponegoro.
Pajajaran. Kita ngomongin bahasa dalam komunikasi. Apa komunikasi dalam bahasa ya? Bahasa dalam komunikasi. Dalam teori komunikasi modern, selain berbicara, komunikasi itu yang paling penting juga adalah mendengar. Supaya kita tahu apa dan siapa yang kita hadapin. Jadi menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Ngerti gak? Ngerti gak lo? Dika ngerti gak? Kalau ngerti tolong ulangin, gue gak juga. Nah, bahasa itu waktu gue kecil, bahasa itu macam-macam, ada tingkat-tingkatannya. Kalau kata orang tua gue, harus disesuaikan sama orang yang diajak ngomong. Kalau gue nanya, Dika, lo udah makan belum? Nah itu pantas, karena seumuran. Ya kan? Dika lu udah makan belum? Pantas. Tapi kalau sama bapaknya Dika gue ngomong, lu udah makan belum? Itu gak pantas karena dia lagi minum. Kalau ada orang yang bahasa kilap-kilap, kalau kita ketemu itu seperti kita ketemu saudara di perantauan. Jadi langsung akrab. Kalau ada orang bisa ngomong asapit kilap-kilap, langsung akrab. Kayak memang ada ikatan gitu. Euk nih uam nakam genaru geneces. Itu padahal artinya gue mau makan kurang seceng. Tapi dibalik jadi agak keren gitu. Ul ita-ita oleh generaben. Lo hati-hati kalau nyebrang. Terus makin kesini ini bahasa semakin terkotak-kotak. Komunitas. Komunitas ngotsnap, bencong, ya isnap ya. Nah itu membuat orang jadi pemborosan itu. Pemborosan, kalau bahasa Allah itu pemborosan hurufnya. Mau ngomong semangat cemungut. Itu pemborosan huruf, karakter. Nah itu diciptakan oleh para provider sebenarnya. Supaya karakternya banyak, SMS-nya banyak jadinya. Nah kalau bahasa banci ini, itu pemborosan waktu. Itu semua kata tuh dilebay-lebayin. Di mandose, itu di mana? Disindang aja jangan disinding. Apaan maksudnya? Lambreta itu lambat, lambada gitu. Ada lagi yang gila nih. Ketika di Akika di Sugianto, endang ngesorina cin. Ada lagi bahasa tuh bahasa isyarat. Bahasa isyarat tuh kita kalau lagi dari jauh-jauh gitu ya. Ketahuan, ntar gue telepon lo. Yang di sebelah sana, dia lagi sweet. Ada lagi? Mau ke Putu nggak? Nggak ah, gue kenyang. Abdel. Ternyata paling menjiwai dengan bahasa isyarat itu cuman Abdel. Tadi gimana? Itu apa maksudnya? Kue putu kan. Kue putu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Abdel. Kita nanti akan lihat siapakah yang berhak mendapatkan trofi, piala. Masih bersama kita semuanya. Dia ada di Stand Up Comedy Battle of Comedy. Bukan, Botak itu vokalisnya Tantri. Kota.